Menggugat logika perdamaian terhadap konflik Israel-Palestina. Ditulis oleh Tantra. Mengawali tahun baru 2022, tentara Israel menembakkan rudal ke pos-pos Hamas, menarget sebuah situs berita Brigade Al-Qassam, di sebelah barat Khan Yunis di Gaza Selatan, serta sebuah pabrik roket milik Hamas. Serangan Israel tersebut adalah reaksi atas serangan rudal Hamas yang diarahkan ke Israel dan jatuh di Laut Mediterania, lepas pantai Tel Aviv. Sekali lagi, serangan Israel tersebut adalah reaksi atau balasan Israel terhadap serangan Hamas. Dengan kata lain, pihak Hamas yang memulai serangan terlebih dahulu. Mengapa ini harus ditekankan? Karena, seperti biasa, mayoritas masyarakat Indonesia, mulai dari presiden, menteri luar negeri, tokoh-tokoh agama, selalu menyikapi konflik Israel-Palestina secara tidak adil. סדרה של מטרות במתחם לייצור רקטות של חמאס בח'אן יונס. בנוסף, צה"ל תקף שורה של עמדות חמאס בגבול הרצועה. המתקפה הזאת היא בתגובה לירי הרקטות אתמול מרצועת עזה לחופי הים התיכון. Hal ini diperparah dengan pemberitaan sejumlah media massa di Indonesia yang cenderung menempatkan Israel sebagai penjajah, sementara Palestina, dengan pejuang Hamas sebagai korban. Kecaman dengan segala tuduhan jahat terhadap Israel, dan pembelaan tanpa cacat kepada Palestina, adalah sikap yang berlawanan dengan arti dan tujuan perdamaian itu sendiri. Sikap tersebut bukan akan menciptakan perdamaian, tetapi malah akan memperuncing perselisihan. Indonesia, yang selalu tegas mengecam Israel, sementara di satu sisi selalu membela Palestina tanpa catatan sedikit pun, seakan menafikan tindakan brutal yang dilakukan Hamas yang mengakibatkan korban yang jatuh di pihak warga sipil Israel. Sebuah roket yang ditembakkan dari Gaza menghantam permukiman di kota Petah Tikva, Israel. Hamas juga melontarkan ancaman mudahnya para pejuang dalam menyerang Tel Aviv. Pejuang Palestina terus menghujani Israel dengan tembakan roket. Sebagian di antaranya memicu sirine tanda bahaya di Tel Aviv. Terhadap serangan-serangan roket dari Hamas yang ditujukan ke segala penjuru wilayah Israel, Indonesia seakan menutup mata bahwa hal tersebut bukan sebuah kekejian dan kejahatan perang. Indonesia hanya selalu melihat Palestina dengan kacamata putih, sementara dalam melihat Israel, selalu mengenakan kacamata hitam. Sehingga sama sekali tidak dapat melihat sisi kebaikan dari Israel. Semua yang dilihat untuk Israel menjadi serba hitam. Indonesia juga terus mendesak agar Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah nyata, menghentikan seluruh kekerasan dan menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi Palestina. Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya, di mata Indonesia, Palestina adalah kebenaran mutlak yang harus selalu dibela dan diperjuangkan, meskipun ada banyak hal yang perlu dikritisi dari Palestina, terutama sikap dan tindakan dari kelompok Hamas. Tidak pernah terlontar sebuah himbauan bagi kelompok Hamas untuk menghentikan serangan, apalagi mengecamnya. Sikap dan tindakan yang berat sebelah tersebut, adalah cerminan ketidakadilan dalam upaya perdamaian, yang bertentangan dengan amanah konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengupayakan perdamaian yang abadi, memang memerlukan sebuah kesadaran akan sikap yang berkeadilan. Alangkah baik dan bijaksana, jika sikap dan tindakan Indonesia terhadap kedua negara yang bertikai, dapat mengedepankan persahabatan bagi kedua negara. Kecamlah dan kritisi apa yang perlu dikecam dan dikritisi dari kedua negara yang bertikai. Bukan hanya mengecam dan mengkritisi salah satu pihak, sementara pihak lain hanya dinarasikan sebagai korban yang dizolimi. Mengupayakan perdamaian yang abadi, harus adil menempatkan kedua pihak, terutama dapat adil memperlakukan kedua pihak sebagai saudara dan sahabat. Dari persaudaraan dan persahabatan itulah akan muncul sebuah komunikasi yang saling memahami. Indonesia saat ini harusnya mengambil peran penting untuk menciptakan perdamaian abadi sesuai dengan amanah konstitusi, yaitu berkeadilan terhadap kedua belah pihak yang sedang berseteru. Memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian dunia tanpa keadilan, adalah pelanggaran terhadap amanah konstitusi negara. Inilah saat yang tepat bagi pemerintahan Joko Widodo untuk menjadi pioner kemerdekaan bagi Palestina, dengan sikap dan tindakan yang merangkul kedua pihak. Adalah sebuah kemustahilan jika kemerdekaan Palestina diperjuangkan dengan sikap memusuhi salah satu pihak. Saatnya Indonesia tidak hanya mengecam dan mengutuk Israel,
Tetapi ajaklah berdialog agar terjalin komunikasi yang saling memahami. Siapkah Indonesia? Tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tampaknya masih jauh dari angan-angan. Dan kecaman, kutukan serta demo membela Palestina akan terus terjadi di masa yang akan datang, tanpa solusi yang pasti. Ayo Indonesia, jadilah juru damai yang adil. Karena disitulah letak perdamaian yang abadi.